Syarif Abdullah datang dengan tidak sengaja. Nah, akhirnya, tuanku silakan masuk. Ngobrol-ngobrol, apakah tuan belum pengen punya istri lagi? Nggak mau. Saya belum dapat yang cantik kayak istri saya, nggak bakal mau nikah. Yang benar, kata Syekh Bayanillah. Benar saya mah. Bagaimana kalian lebih cantik dari istri tuan yang meninggal dunia? Nggak mungkin ada sekarang begini. Kalau memang sudah yakin, itu sudah takdir ilahi. Kalau memang sudah yakin nanti akan saya panggil, itu anak saya. Anak Syekh Ibnu Jati lahirnya di negeri Jawa. Ini anak bangsawan, anak raja. Anak raja yang benar kalau memang Tuhan. Jadi singkat cerita aja. Oh baiklah kalau kita akan tahu. Ya begitulah, begitu tongol bawa minuman. Begitu dilihat, wah benar pingsan lagi. Hampir pingsan. Nggak saking cantiknya orang Jawa, putih-putih bersih. Orang dari Bandung ya. Dari Bandung kan awalnya dingin. Akhirnya begitu melihat kecantikannya langsung ditikah. Ya udah oke. Dan nikah. Resmi jadi suami istri sehari 2 hari sebulan 2 tahun datang dia punya anak 2. Singkat lagi. Anak yang pertama namanya Syarif Hidayatullah. Anak yang kedua namanya Syekh Nurullah. Sedikit lagi. Begitu sepuh Syarif Abdullah, Dek, bagaimana kalau Bapak sudah pulang ke rahmatullah atau sudah kita istirahat, kekuasaan Bapak ini aku serahkan kepada kamu, mau nggak ngurus melanjutkan kekuasaan Bapak ini sebagai gubernur atau apa? Tapi Syekh Syarif nggak bisa langsung begitu. Aku serahkan kepada ibu saja. Aku sebagai anak tidak bisa memutuskan sendiri, terserah ibuku saja. Akhirnya ibunya dipanggil, bagaimana sayangku, manisku, bahenolku, namanya Subang Larang. Namanya Nimas Rancana diganti namanya Syarif Mudaim. Jadi begitu nama Syarif Abdullah itu nikah sama dia diganti namanya Syarif Mudaim. Nggak tahu artinya apa tuh. Akhirnya Nimas Syarif Mudaim, saya pengennya begini batin saya. Seandainya sudah pulang rahmatullah, saya pengen pulang ke negeri Jawa untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Yang di sini bagaimana kalau diserahkan ke adiknya saja yang namanya Syekh Nurullah. Oh kalau begitu baiklah. Ini tinggal restuin saja, manggilnya saking sayangnya Ii mau. Jadi kalau suaminya manggil lakinya manggil ini manggil Ii. Akhirnya direstuin. Sebegitu dia Syarif Abdullah meninggal dunia, akhirnya dia pulang menuju negeri Jawa. Pas di perjalanan bersama anaknya yang namanya Syarif Hidayatullah dan termasuk kawan-kawannya sekalian mau ke Jawa juga sambil bawa dagangan. Pas sampai di perjalanan, para penyamun nyegat di perjalanan. 40 orang nyegat Syekh Syarif Hidayatullah, bawa golok, bawa pedang, bawa kuda, dirampas semua. Masih ditanya, mana lagi? Syekh Syarif menjawab, sudah tidak ada lagi yang aku punya, hanya ini. Tidak mungkin. Masih tidak mungkin. Kamu pakainya bagus, mungkin orang bangsawan. Ini. Saya terus demi Allah saya tidak punya lagi. Maksa. Akhirnya begitu maksa. Syekh Syarif Hidayatullah, kalau kamu masih kurang, apa yang kau rampas? Tuh, dia nunjuk satu pohon yang besar. Noh, ambil emas. Pohon berubah menjadi emas semua, satu pohon. Emas berkiloan cahaya. Jadi si penyamun ini terasa takut. Duh, kok tadi kejadian begini? Mungkin ini bukan orang sembarangan. Akhirnya dia taubat, Tuhan ini siapa? Saya adalah Syarif Hidayatullah. Bapakku ini dia tahu. Ampun Tuhan, ampun. Jadi saya mau sadar, mau insaf. Saya ingin menjadi orang Islam yang baik. Jadi pada saat ini waktu di perjalanan menuju ke Pulau Jawa, Syekh Syarif Hidayatullah yaitu mendapatkan atau mengislamkan orang sebanyak 40 kali jadi orang muslim sekaligus. Yang tadi tukang rampok, tukang segala macam ditinggalkan semua. Disitulah akhirnya dititipkanlah ke sesepuh di situ supaya dibimbing karena dia waktunya udah ditunggu oleh kapalnya. Akhirnya singkat cerita sampailah penyamun diserahkan pada sesepuh, diajar dengan baik, maka sekarang alhamdulillah di sana juga selamat dan mungkin baik. Nah setelah sampai di pelabuhan, Syekh Syarif Hidayatullah bersama ibunya
menyeberangi lautan, sampailah di Pulau Jawa, tepatnya di Cirebon, dulu namanya Cirebon. Begitu sampai, karena dikenang ibunya kan asal lahirnya kan dari Jawa, disambutlah dengan keluarganya yang baik-baik, kumpul, dihormati segala macam. Nah setelah itu disambut dengan baik, setelah sampai di situ di rumah, nah akhirnya bapak, kalau itu kan sudah pulang duluan, kalau Kian Santang, kalau ingat istrinya. Jadi begitu ketemu anak udah ditikau, udah jadi wali, dia mah pulang duluan. Jadi ceritanya agak menjeripet. Begitu sampai di Pulau Jawa, akhirnya Kian Santang ngerunding Syekh Syarif. Sayangku, keponakanku, bagaimana? Kamu kan belum nikah, kalau nikah sama anak saya aja, aku tidak ngerti, terserah. Akhirnya Syekh Syarif Hidayatullah itu menikah dengan kakak sepupu, namanya Dewi Pakungwati. Jadi Syekh Syarif Hidayatullah umurnya beda sekitar 4 tahun sama istrinya, tapi kelihatannya tetap masih muda. Istri yang lebih tua tetap kelihatannya muda supaya serasi. Jangan sampai merasa punya istri rasanya kelihatannya tua amat, takut jenek. Ya, jadi Allah itu punya kuasa. Syekh Syarif seperti umur 25, jadi seperti 20, jadi diputar. Jadi ada kasih sayang, dikasih sayang segala macam. Akhirnya Syekh Syarif punya istri namanya Dewi Pakungwati. Setelah menikah, para wali sudah buat informasi dari Allah. Datanglah ke negeri Cirebon, adalah kekasihku, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah sama kelahirannya dengan kajian Muhammad, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal, malamnya Senin, sama, cuman beda tahun. Itulah. Akhirnya begitu datanglah dari negeri Jawa Tengah, Jawa Timur, nah dinobatkan dia menjadi Wali Songo. Apa Wali Songo? Atau disebut Sunan. Sunan itu artinya susunan. Jadi Sunan disebut susunan. Dapat Wali Songo. Nah, wali yang ke-9 seperti dari sama Allah Ibrahim, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Malik, sampai Sunan Kalijaga. Nah itu jadi Sunan. Akhirnya Syekh Syarif Hidayatullah resmi menjadi seorang Wali Songo, dan sebagai sesepuh jadi walaupun muda itu dianggap tua. Karena apa? Seluruh perabotan jimat-jimat itu di sana nggak ada yang mampu, hanya Syekh Syarif lah yang mengurusnya. Selain itu nggak bisa. Nah, para hadirin, mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, barangkali cerita saya agak kurang enak, kurang ada didengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi Syekh Syarif Hidayah setelah menjadi Wali Songo, memimpin rakyatnya subur makmur, Islamnya makin berkembang. Cerita ini baru setengahnya. Jadi belum berjuangnya, nanti kelanjutannya Syekh Syarif akan berjuang babat mengusir orang-orang Portugis yang ada di negeri Jakarta, itu namanya Batavia. Setelah nanti Batavia prajurit pada mati, pada pergi, nanti dia diperintahkan ke Banten, nanti baru dapat serang Banten. Nanti ada jalur dari situ baru ke negeri Cina, nanti ada, tapi insya Allah lain waktu bisa disambung lagi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila segala kesalahannya, namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.